لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين terakhir Al-A'raf 73 terakhir wa ila thamud akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها terakhir ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم Allahumma rahmna bil Qur'an uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan kepadamu
maksudnya wa ana lakum nasihun amin, dan adalah aku bagi kalian hanya pemberi nasihat yang dipercaya. Hadirin, kalau ada seorang hamba mau berdakwah, dia salah satu konsep yang mesti dia pegang adalah dua yang kemarin disampaikan. Ada beberapa yang disampaikan kemarin. Ada berapa catatannya hadirin? Satu diantaranya memberi peringatan, itu nomor 3 tuh. Tapi sebelumnya menyampaikan. Nomor 2-nya menasehati. Nomor 3-nya memberi peringatan. Disampaikan. Apa yang disampaikan? Basyiru, yang mudah-mudah, yang gampang dulu, yang menggembirakan dulu. Karena kata Nabi, basyiru wala tunaffiru. Kasih kabar gembira, jangan ditakut-takuti dulu. Jadi yang pertama basyiru, sampaikan kabar gembira demi kabar gembira. Terus masuk tahapan kedua, diantaranya nasihat. Kan kalimatnya wa ana lakum nasihun amin, aku pemberi nasihat yang terpercaya. Kalau yang kedua kita lakukan, kasih nasihat, kasih tahu, alhamdulillah sedikit demi sedikit, mudah-mudahan beliau berkenan berubah. Hadirin, hajar, ada batu ya jemaah. Batu itu kerasnya bukan main. Lalu ada seorang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau duduk termenung gitu. Kenapa aku sulit ya menerima ilmu? Akhirnya di depannya ada sebuah batu, yang batu itu ditetesi dengan air yang sangat lembut, satu tetes, tapi konsisten dan rutin. Ditetesi. Dan dia melihat saat dia mendekat kepada batu tersebut, batunya itu dekok. Dekok itu berlubang sedikit. Dia mengamati batu yang keras bisa dekok atau berlubang sedikit, agak cembung ke bawah. Cembung apa cekung? Cekung ke bawah agak. Seperti ada lubangan sedikit. Ini gara-gara air yang lembut menetes secara konsisten di atas batu yang sangat keras. Maka demikian juga saya, sekeras apapun saya nggak bisa masuk nih menerima pelajaran, Allah akan bantu saya, Allah memudahkan saya untuk saya memahami asalkan saya konsisten mau terus belajar. Anak ini pun tumbuh dewasa dan dia menjadi ulama terkemuka, namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara kitab yang fenomenal adalah Syarah Sahih Bukhari, yakni Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu Ibnu Hajar. Karena melihat batu yang terus aja. Sebenarnya hadirin, nasihat juga sama. Jemaah nggak perlu dulu, pokoknya harus dilakuin, pokoknya harus terima nasihat saya, terima masukan saya. Belum dulu jauh-jauh sampai sana. Yang penting kita rutin aja tiap hari, konsisten aja. Lakukan itu. Cepat atau lambat berbuah. Konsisten aja, udah setiap subuh ngaji misalkan, udah setiap hari baca Quran sehalaman misalkan, udah setiap subuh sedekah kiuris misalkan, udah konsisten aja. Nanti lama-lama batu yang keras aja bisa dekok, berlubang, apalagi diri kita, hati kita yang masih lembut sangat mudah untuk semakin dekat kepada Allah. Yang pertama, balik, sampaikan. Yang kedua, nasihati. Yang ketiga baru nadhiran atau nadir itu artinya pemberi peringatan. Basyirun wa nadhira, pemberi basyir kabar gembira, juga pemberi peringatan. Penting juga dikasih tahu, diingati. Manusia itu namanya makhluk yang sering lupa. Makanya diambil serupun dengan kata nasia itu artinya lupa. Manusia sering lupa, maka butuh diingatkan tiap hari, diingetin. Walaupun sebenarnya nasihat itu sama, mirip-mirip atau mungkin sama plong. Tapi kalau dinasihatin setiap hari, orang itu nanti lama-lama tergugah. Dan yang paling penting kan
sekian lama mindset itu bercokol di dalam benak kita. Untuk merubah mindset yang tadinya, mohon maaf, misalkan ini selama ini kita sering berinteraksi dengan hal yang gak Allah suka ini, terus berupaya untuk meninggalkan kepada apa yang tidak Allah suka, beralih kepada apa yang Allah sukai, itu kan berat tuh. Mindset. Gimana transfer mindset? Ilmu. Gimana transfer menguatkan? Nggak bisa ditransfer, tapi bagaimana cara kita menjadi wasilah perantara supaya ilmu ini menguatkan iman? Ilmunya disampaikan. Bali wa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum, dan mereka terheran-heran bahwa ada peringatan yang datang dari kamu, yang kamu bawa dari Tuhanmu, ala rajulin minkum. Nah. Baca jemaah, ala rajulin minkum, dari kalangan mereka sendiri. Liyunzirakum, untuk mengingatkan mereka. Jadi mereka tuh wajib tuh, wajib. Terheran mereka, kok bisa ya datang peringatannya dari Tuhan Allah maksudnya. Lalu mereka ngingetin kita supaya kita kembali kepada Allah. Yang mengherankan lagi, ala rajulin, peringatan itu dibawa oleh seseorang, minkum, dari golongan kalian sendiri. Jemaah, mohon izin ya. Jadi yang namanya orang yang gak suka biasanya orang terdekat dari dulu udah ada. Orang yang gak suka biasanya orang terdekat itu dari dulu udah ada. Jadi ada rajulin minkum, itu maknanya juga, kok bisa sih kamu? Kenapa gak ada yang dari jauh? Kenapa kamu rajulin minkum? Lah, kenapa sih dari sekaum sendiri? Kenapa sih satu kampung sendiri? Bahasa Jawanya, kenapa wonge? Kenapa wonge dewe? Kenapa kok dari orang kita sih? Bukan dari pihak yang lain, bukan dari orang yang lain. Kenapa sih? Dan mau tahu aja, kenapa yang sering support membeli belanjaan barang dagangan Anda, mau ikut andil melarisi dagangan Anda, melarisi kedai Anda, mau datang ke restoran yang Anda buka, biasanya orang-orang yang jauh, bukan orang-orang yang dekat. Karena orang yang dekat biasanya belum bisa terima kita berawal dari kampung yang sama, berawal dari wilayah yang sama, tapi kok Anda lebih maju daripada mereka. Makanya itu faktornya. Kadang yang dengki orang-orang terdekat. Begitu hadirin. Walaupun gak semua, sekali lagi gak semua, tapi kan rata-rata begitu. Ana rajulin minkum, ya orangnya dewe lagi, ya dari orang kita sendiri lagi. Nabi Muhammad waktu belum menyampaikan risalah kenabian umur 40 tahun kan, dari 0 sampai 40 track recordnya baik terus. Jadi soleh sendiri, orang-orang terima. Tapi begitu menyampaikan kebenaran Islam di usia 40 tahun usia kenabian, apa yang beliau dapat? Beliau dapat pertentangan. Loh, kamu kan anak kemarin sore. Alah, kamu juga orang kita sendiri kok. Mereka gak terima. Kadang-kadang begitu ya jemaah. Kita tuh sulit banget menerima dari orang yang datang dari kalangan kita sendiri, tuh sulit banget. Butuh dari jauh sana biasanya baru mau mendengarkan. Tapi semua kembali kepada diri masing-masing. Walaupun datang dari jauh, kalau memang hatinya mencari pembenaran juga gak akan dapat kebenaran. Karena yang dia cari pembenaran, bukan kebenaran. Ala rajulin minkum liyunzirakum, ya laki-laki ini datang minkum dari golongan kita sendiri, liyunzirakum, ingetin kita lagi. Nah, nyepelein. Salah satu faktor yang membuat seseorang sulit mendapatkan hidayah, menyepelekan, nyepelein kebaikan.
nasihat, nyepelein satu untaian kalimat yang boleh jadi merubah hidupnya selamanya, nyepelein satu cuplikan video pendek yang boleh jadi Allah sengaja lewatkan di beranda FYP TikToknya atau lewat di live streaming Instagramnya untuk agar kita tersadar dari lamunan panjang dan angan-angan kosong kita selama ini. Liyunzirakum, makanya diingetin. Wadhkuru, dan ingatlah, idh ja'alakum khulafa, ketika Allah menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah, min ba'di kaum, setelah min ba'di kaum Nuh, setelah kaum Nabi Nuh. Wazadakum, dan Allah memberi tambahan kelebihan atas kalian, fil khalqi, dalam perawakan kalian, bastah, dan kekuatan tubuh kalian. Ini jemaah, di antara kekuatan kaum yang kuat Musa dan kaum-kaum sesudah Nabi Nuh itu perawakannya kuat-kuat. Nabi Musa aja kuat kan jemaah. Dalam satu asar Nabi Musa pernah sedikit ada konflik, lalu Nabi Musa gemes, tangannya meninju orang tersebut, lalu langsung mati. Sekali tinju loh jemaah, langsung mati. Coba ya, kayak apa kekuatannya berarti itu? Kekuatan tinjunya Nabi Musa. Nah itu juga termasuk ada dalam beberapa asar-asar yang dinukilkan. Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh, waktu Allah menjadikan kamu setelah kaumnya Nabi Nuh, kamu adalah wazadahum fil khalqi bastah, adalah yang Allah ciptakan dengan perawakan yang kuat lagi kekar, dan Allah lebihkan kelebihan itu atas kalian. Sampai-sampai kan Nabi Musa waktu Rasulullah Isra Mi'raj menerima perintah sholat, kan turun di langit ketujuh kan Musa. Ketika turun, wahai saudaraku, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Kata Nabi Muhammad, sungguh Allah memerintahkan kepadaku agar sholat 1 hari 1 malam 50 waktu. Kata Musa, mintalah kemurahan dari Tuhanmu, karena sungguh kaumku lebih kuat daripada kaummu, wahai saudaraku Muhammad. Kaumku saja tidak kuat, padahal kaumku lebih kuat. Dan ini juga mengindikasikan kaumnya Musa memang kuat. Kaumnya Musa kuat. Tapi Nabi Musa bilang, wahai saudaraku, mintalah kemurahan dari Allah agar Allah mengurangi. Akhirnya turun 45, 30, 20, 10. Lalu Nabi Muhammad naik lagi 10 pun masih banyak. Mintalah kemurahan dari Allah agar Allah menurunkan kewajiban sholat atas kaum Muhammad. Naik lagi, Nabi Muhammad turun. 5 pun masih terlalu banyak. Mintalah kemurahan. Apa kata Nabi Muhammad? Sungguh aku malu kepada Tuhanku. Akhirnya Nabi Muhammad membawa risalah sholat wajib 5 waktu selepas Isra Mi'raj, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ini jemaah, kunci kemenangan, kunci jadi hamba yang beruntung, kunci keajaiban itu pasti akan datang kepada orang yang mengamalkan ini. Apa amalannya? Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kalau kamu mau tuflih, kalau kamu mau menang, mau beruntung, mau melihat keajaiban datang, fadhkuru ala Allah. Sering-seringlah kalian mengingat nikmat Allah, pasti menang. Sering-seringlah mengingat nikmatnya Allah, pasti berjaya. Pasangan ingat Allah itu la'allakum tuflihun, pasti beruntung, pasti berjaya, pasti keajaiban itu akan datang, pasti menang itu akan kita terima, pasti kita akan meraih super duper keberuntungan, asalkan syaratnya satu, fadhkuru ala Allah. Sering-sering mengingat nikmat yang Allah berikan, pasti beruntung. Kebanyakan kita gagal dapat keberuntungan, gagal
gara-gara kita lupa sama nikmatnya Allah. Akhirnya hati ini tuh gak punya rasa syukur kita. Rasa syukur itu membenamkan kenikmatan yang dia sudah terima. Coba bayangin ini jemaah. Kita nih punya, mohon maaf, kita nih punya motor yang bagus sekali. Saat kita kendarai, kita nih karena sudah sering punya motor bagus, jadi punya motor bagus ini tetap aja kurang nih. Ini padahal motor idaman dari banyak orang ingin memiliki motor dengan seri tersebut. Tapi karena kita lupa bersyukur, ini motor terbaik, mahal, bagus, semua orang kalau dikasih pun pasti mau. Tapi karena dia mungkin terlalu sering menggunakan motor-motor yang enak, begitu tahu ada motor ini, dia coba, gimana nih, gak enak nih segala macam. Akhirnya motor terbaik itu gak ada rasanya apa-apa. Dicabut rasa nikmat dari motor yang bagus itu karena dia gak bersyukur kepada Allah. Fadhkuru, ayo banyak-banyak mengingat ala Allah, tentang nikmatnya Allah, tentang maha baiknya Allah, kasih sayangnya Allah, curahan limpah yang penuh berkah dari Allah. Kenapa kita hari ini masih hidup? Allah sayang sama kita. Bukankah kemarin corona kita bilang habis bun, ayah dagang gak ada yang beli bun. Bukankah kemarin corona tutup semua kedai-kedai kita? Bukankah kemarin corona kita hampir patah semangat? Bukankah corona kemarin kita bilang, duh ayah di PHK bun, kayaknya habis ini sulit hidupnya. Ternyata sampai sekarang hidup gak? Hidup. Berapa banyak kemarin orang ketakutan masuk ke dalam rumah, udah harus disemprot pakai disinfektan dan segala macam. Hidup gak sampai sekarang? Alhamdulillah hidup. Masuk ke desa udah kayak masuk ke perumahan elit. Maaf, siapa pak? Mau ketemu siapa? Semprot dulu dari helm, spakbor depan sampai spakbor belakang, semprot aja. Udah kan gak apa-apa proses. Apakah terus Allah membiarkan kita tanpa dapat rezeki sepeser pun? Tidak. Rezeki selama hidup tetap masih Allah yang jamin. Fadhkuru masalah saya kemarin, Allah yang memudahkan urusan saya. La'allakum tuflihun, niscaya kamu beruntung. La'allakum tuflihun, niscaya kamu pasti melihat keajaiban. Niscaya kamu pasti akan memperoleh kemenangan. Tuflih. Yang penting ingat Allah aja hadirin. Waktu 2020 kan kita berat, ketemu corona, semua orang berat. Di fase itu semua ujian benar-benar datang melanda. Tapi kan kita selalu yakin, begitu kita melihat ke belakang, 2020 berlalu juga ya. Ternyata ujian itu nggak ada apa-apanya. Sekarang lagi dapat ujian yang berat pun berarti rumusnya sama. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau datang yang sulit akan Allah hadiahkan kemudahan. Jadi kalau jamaah sekarang sulit, bilang aja gini, dulu saya juga sulit, tapi Allah mudahkan hidup saya. Maka kalau hari ini datang kesulitan lagi yang lebih sulit, rumusnya selalu sama. Besok lusa kesulitan ini akan menggiring saya kepada kemudahan demi kemudahan. Selalu gitu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rumusnya wa ila rabbik farghab. Asal kalian tetap berharap hanya kepada Allah, bukan yang lain. Ini kunci rumus kesuksesan, keberuntungan, yakni satu, fadhkuru ala Allah.
Sering-seringlah mengingat nikmatnya Allah. Diingat nikmat Allah tuh, jangan diabaikan. Dan jamaah begini jamaah, kapan waktu hadirin mengingat nikmat yang Allah kasih, terus diingat, jamaah akan dapatkan hadiah yang tidak pernah jamaah bayangkan. Jamaah akan dapat hadiah tersebut. Ibu ngasih sama orang, ngasih sesuatu, orang ini terus mengingat kebaikan hadirin. Ibu makasih ya Allah, terima kasih sudah mengamanahkan. Ibu makasih ya, semoga ibu sehat lancar berkah. Ibu makasih ya. Orang ini ketemu bilang makasih, ketemu lagi pokoknya makasih, ketemu lagi makasih, ketemu lagi makasih, ketemu lagi makasih, ketemu lagi makasih, terus begitu. Besok kalau kita ada rezeki lebih lagi, kira-kira kita mau ngasih nggak sama orang ini? Mau. Kenapa? Nah, karena orang ini tahu terima kasih. Sebaliknya gini, kalau hadirin ngasih sama orang, ngasih sesuatu, lalu orang ini dipakai nggak pernah, dimunculkan, misalkan dikasih baju itu nggak pernah ditampakkan di depan orang yang ngasih, padahal itu baju saya persiapkan yang terbaik loh. Dia bilang makasih, enggak. WhatsApp pun enggak. WhatsApp voice note, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu terima kasih ya, saya lancar berkah selalu. Voice note enggak. Ini enggak tahu terima kasih sama sekali. Besok-besok mau kasih lagi atau enggak? Enggak. Males lah. Ngapain ngasih dia? Orangnya enggak tahu terima kasih kok. Ngapain ngasih dia? Orang kemarin dikasih segitu banyaknya juga diem aja. Bilang makasih pun juga enggak. Itu sifat dasar manusia. Meskipun sekali lagi ya jemaah, kalau kita ngasih rumusnya bil, B berikan, I ikhlaskan, L udah, itu rumusnya. Bil, B-I-L, berikan, ikhlaskan, lupakan. Tapi kan sifat manusia wajar dong. Ini orang saya kasih kok nggak tahu terima kasih sih. Ini orang gimana sih? Wajar sekali manusia begitu. Makanya di antara adab memberi hadiah ikhlas karena Allah, tapi ada yang menerima hadiah mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Anda aja begitu loh jemaah. Allah, kita tahu terima kasih atau tidak tahu terima kasih, tetap aja dikasih nikmat. Tapi kalau kita jadi hamba yang paling tahu berterima kasih, dalam bahasa Qur'annya sering-sering bersyukur, Allah tambah nikmatnya untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur deh, banyak-banyakin deh bersyukur. La azidannakum. Fix, kamu akan melihat nikmatku terus berkucuran datang kepada dirimu. Nikmat itu gampang datangnya jemaah, syukur aja. Semakin besar porsi rasa syukur di hati kita, semakin besar nikmat yang akan Allah datangkan dalam hidup kita. Tulis kolom komentar, share. Semakin besar porsi rasa syukur di hati kita, makin besar juga nikmat yang Allah akan datangkan dalam hidup kita. Jadi tergantung kebesaran hati kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Nih kalau kamu mau beruntung, tuflihun, kamu mau berhasil, tuflihun, mau sukses, tuflihun, mau melihat keajaiban datang, tuflihun, mau melihat kemenangan, satu syarat, banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Mulai hari ini rubah persepsi, rubah mindset. Kita harus jadi hamba yang paling banyak syukurnya. Alhamdulillah sudah menikah lama Ustaz, belum dikaruniai putra. Yang dilihat bukan yang belum dikaruniai putranya. Yang dilihat betapa baiknya Allah mengirimkan bidadari salihah, pangeran yang salih, menemani hidup kita, menua bersama insya Allah sampai syurga. Yang dilihat ke situnya.
Alhamdulillah Ustadz udah 20 tahun nih masih ngontrak aja. Padahal ya Allah pengen banget punya rumah sendiri. Yang dilihat bukan cuma kontrakannya, yang dilihat 20 tahun diizinkan oleh Allah berteduh di satu rumah yang mensupport kita bisa baca Quran, yang mensupport anak-anak kita tumbuh penuh kesederhanaan. Itu mahal loh jemaah. Anak-anak tumbuh dalam kesederhanaan sama anak-anak yang tumbuh dalam kemewahan, saat dihadapkan dengan kemewahan, siapa yang lebih bisa bersyukur biasanya? Yang biasanya berawal dari sederhana. Yang biasa naik, mohon maaf, mungkin yang biasanya naik mobil mewah, antar jemput supir, sekolah mobil mewah, dijemput mobil mewah, kemana-mana naik mobil. Sekali diajak naik angkot, aduh apa sih ini angkot? Puyeng, panas, puyeng, macet, waduh, bingung dia hadirin. Karena biasanya supir, biasanya Mbak, Pak, biasanya begitu. Hidup dalam kemudahan. Dulu ketika sudah dari kecilnya kemudahan, ketika dewasanya dia mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan kemudahan yang didapat waktu kecil dulu, dia lupa nanti. Tapi kalau dari kecilnya sederhana, ya mau tas ikan di kali ya udah biasa, bermain layang-layang ya udah biasa, apa-apa kotor mah cuci sendiri ya gitu. Nanti biasa dia hidup tumbuh kuat. Kan generasi-generasi kuat yang hari ini kita lihat itu biasanya jemaah mulai berawal dari generasi-generasi perintis, bukan pewaris. Generasi perintis tuh biasanya kuat-kuat tuh. Dia yang perintis tuh mentalnya kuat. Pokoknya dihantam badai, jabanin. Sulit tapi dia selalu melihat peluang, celah, optimis. Itu kan begitu ya. Generasi-generasi perintis. Tapi kalau generasi pewaris, kadang etos kerjanya tuh berbeda. Karena lupa mensyukuri nikmat Allah. Keras kan ya, Mak? Orang yang dapat karena warisan orang tua sama orang yang dapat karena merintis dari nol, beda atau sama? Beda. Perangkat ilmunya aja udah beda. Orang dari nol tuh benar-benar tahu ilmunya. Ilmu bagaimana ketemu orang, ilmu bagaimana bersikap, ilmu bagaimana rendah hati, attitude yang menghantarkan orang sampai ke titik itu. Dan hampir orang-orang berhasil dijumpai oleh banyak pihak dan selalu komentarnya mirip-mirip. Satu, attitude-nya selalu baik. Setinggi apapun, secerdas apapun, sepintar apapun, kalau attitude-nya nol, gak akan sampai kemana-mana. Karena orang udah ilfil duluan, orang udah gak suka duluan sama attitude-nya. Nah itu juga yang harus dijaga jemaah. Makanya Nabi bersabda, inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Lanjut hadirin. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami? Kamu mau ngajak kami menyembah Allah saja bukan yang lain? Wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Dan apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang dari nenek moyang kami sudah lakukan? Ini pilihan yang sebenarnya mudah untuk dipilih, tapi bagi orang yang menuhankan nenek moyangnya berat. Dia bilang gini, apa kedatanganmu ini nyuruh kami nyembah Allah? Apakah kedatangan kalian ini untuk menuhankan kepada Allah saja, tidak yang lain? Memusnahkan berhala-berhala yang lain? Lalu kami meninggalkan yang selama ini nenek moyang kami sudah lakukan? Itu yang kamu inginkan? Tahu gak jemaah? Pertanyaan senada dan serupa dari orang-orang jahil itu bisa ada di zaman ini. Pernyataan statementnya kurang lebih kalau zaman ini, alah dulu dari dulu udah begini kali, nenek moyang kami dari dulu
Rasul sabdakan dalam hadis otentik, atau yang Nabi lakukan, perbuat, cita-citakan, tetapkan. Itu namanya sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah, dan sunnah himmah. Jadi kita beragama di atas landasan itu, bukan katanya. Kata nenek moyang saya, bukan. Mereka bilang, ya'budu aba'ana, lah bapak ibu kami dulu tuh ya'budu, sudah menyembah berhala, terus kamu nyuruh kami ninggalin berhala-berhala ini? Dibilang kita. Fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ya udah sini, bukti. Kalau memang kamu benar, buktikan. Padahal udah banyak pembuktiannya. Tapi namanya kaum ingkar, dibawa banyak bukti juga tetap ingkar. Namanya mencari pembenaran, mau dibawakan 100 dalil pun juga yang dicari tetaplah pembenaran. Karena manusia hanya ada 2 tipe. Mencari kebenaran, mencari pembenaran. Kalau menurut tipe yang kedua, selesai, nggak usah diskusi, karena percuma. Karena tipikal beliau adalah tipikal mencari pembenaran. Tapi kalau ketemu orang yang pertama, ini baru jemaah, dia mencari kebenaran. Satu hadis cukup, sami'na wa ata'na. Ya, saya tahu ini haram, doain ya, saya akan melepaskan semua aset-aset saya untuk menutupi hutang yang haram ini. Bismillah, saya lepas karena Allah. Pasti begitu. Tapi kalau mencari pembenaran, apa sih? Alah, gimana sih? Ini kan banyak alasan yang dicari. Begitu aja. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Dia Nabi Hud menjawab, aku benar-benar mengingatkan atas kalian, sungguh akan menimpa 'alaikum kepada kalian, min rabbikum dari Allah, rijsun kebencian, wa ghadab dan murka Allah datang kepada kalian. Atujadilunani, apakah kamu hendak mendebat aku, fi asma'in, tentang berhala-berhala, sammaitumuha, yang kamu namai sendiri berhala tersebut, antum yang kalian lakukan itu, wa abaukum dan bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian, ma nazzalallahu biha min sultan, padahal tidaklah Allah menurunkan itu untuk sebagai sultan, suatu keterangan atau penolong bagi kalian. Berhala itu bisa nggak menolong kalian? Tidak bisa. Pernah waktu satu ketika Nabi Ibrahim masuk ke tempat berhala semua, bawa kampak Nabi Ibrahim, dihancurkan berhala-berhala semua, disisakan yang besar tidak dihancurkan, digantung kampak tersebut di leher berhala yang paling besar. Masuk orang ke tempat berhala tersebut, kaget dia, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Ini pasti Ibrahim, diseret Ibrahim, dibawa ke depan berhala-berhala yang sudah hancur, kecuali satu yang besar, dikalungkan kampak oleh dirinya sendiri. Ibrahim, kamu yang hancur ini semua. Kata Ibrahim dengan santainya, kenapa tidak bertanya kepada berhala yang paling besar? Bukankah dia yang bawa kampak? Kata Ibrahim, kamu ini gimana? Dia kan gak bisa ngomong, dia kan gak bisa dengar. Kata Ibrahim, sudah tahu gak bisa ngomong, gak bisa dengar, kenapa kamu sembah? Alah Ibrahim, tangkap Ibrahim. Dibuat api yang besar. Kata beberapa asar tuh besarnya api itu setinggi gedung 3 lantai. Gede banget api. Dimasukkan Ibrahim ke dalam situ. Lalu ada satu doa yang terdapat dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah engkau dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim itu, orang melihatnya kasihan Ibrahimnya dibakar hidup-hidup, tapi Ibrahim lagi selamat aja, dingin tapi selamat, bukan dingin yang membinasakan. Kan ada ya, orang kalau kedinginan juga bisa mati, tapi ini bardau wasalaman, dingin dan selamat. Jadi sejuk itu Nabi Ibrahim rasanya. Orang lihatnya dibakar, gara-gara apa?
hancurkan. Hadirin, itulah mereka. Udah tahu kamu tuh gak bisa dapat keuntungan dari sana, kamu juga gak bisa melihat orang itu atau berhala yang kamu sembah itu menolong dirimu. Kenapa kamu sembah mereka? Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Jika demikian, kamu tetap pada prinsipmu yang demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk orang-orang yang menunggu. Fa'anjainahu walladzina ma'ahu, maka kami menyelamatkan dia Nabi Hud bersama orang-orang yang mengikutinya, birahmatin, dengan rahmat, minna, dari Allah, wa qata'na dabiral ladzina kazzabu, dan kami qata'na, musnahkan. Qata' itu digunting jemaah. Dabiral ladzina kazzabu, sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan Nabi Hud dengan risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Hud. Kadzabu bi ayatina, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa ma kanu mu'minin, dan mereka bukan orang beriman. Dimusnahkan. Jadi dari dulu banyak banget ya kaum-kaum itu dimusnahkan sama Allah. Ada yang caranya dibalik, ada yang caranya dikirim banjir bandang, seperti kaum Nabi Nuh, Hud, Lut, dibalik ya. Mekanismenya Allahu a'lam, tapi yang jelas mereka dibalik dan mereka terkubur hidup-hidup. Bahkan di satu wilayah itu ada jejak-jejak bekas kaum Lut, yang mereka itu na'udzubillahnya ada yang laki-laki dengan laki-laki berkumpul, ada bentuknya tanah, dan na'udzubillah segala macam bentuk-bentuknya itu. Ada yang dibenamkan di dasar lautan seperti Fir'aun, macam-macam sama Allah azza. Makanya salah satu hal yang harus kita jauhi supaya tidak datang azab Allah kepada kita adalah membenarkan Al-Quran dengan risalah yang kita baca. Jangan mendustakan, karena sesiapa yang mendustakan ayat Al-Quran, murkanya Allah akan datang kepada mereka. Wa itrahir wa ila samuda akhahum salihan, dan kepada kaum Samud kami mengutus saudara mereka salihan yang amat sangat salih. Qala, dia berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, jaga tauhid kalian, hanya sembah Allah saja, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Hadhihi naqatullah, ini adalah unta betina dari Allah, lakum, untuk kalian, ayah, sebagai tanda, fadharuha, maka biarkan ia, ta'kul, memakan, fi ardillah, apa yang Allah rezekikan di bumi ya Allah. Wala tamassuha, jangan kamu sakiti, bisu, dengan kesakitan, fayakhudzakum, yang nanti akibatnya kamu akan mendapatkan adzabun alim, siksa yang pedih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada kaum Samud, yakni dengan adanya unta betina, yang unta betina itu diizinkan oleh Allah untuk bisa dipesankan oleh Allah untuk jangan diganggu oleh mereka dan dibiarkan oleh mereka hidup berselaras bersama apa yang Allah berikan kepada mereka. Kalau kita melihat kembali lagi dalam bahasan, ternyata sampai Al-A'raf pun kita ketemu ya jemaah, isinya tuh cerita. Diingatkan tentang, ini loh kaum-kaum sebelum kamu tuh begini, dampaknya begini. Contoh misalkan kaumnya Nabi Nuh loh, ingkar, ditenggelamkan, banjir bandang. Kaumnya Nabi Hud, Nabi Lut, ingkar, dibalikkan. Korun merasa paling banyak hartanya, mengingkari Allah, dibenamkan beserta harta-hartanya. Makanya kalau nanti kita gali tanah nemu harta,
Musa akhirnya tenggelamkan di dasar lautan. Itu loh, terus begitu ya. Jadi kayak ada ini begini hasilnya ini begini hasilnya ini. Makanya ada falsafah Yunani, kalimatnya itu kurang lebih there is nothing new under the sun. Sebenarnya nggak ada yang baru di bawah matahari. Maksudnya tuh semua kisah-kisah ini terus berulang. Yang beruntung, siapa yang beruntung? Yang bersyukur. Yang beruntung, yang ikhtiar. Yang dicintai Allah, yang konsisten. Udah dari dulu begitu-begitu aja rumusnya. Kalau ingkar sama Allah, efeknya murka, azab, Allah binasakan. Kalau melanggar aturan Allah, efeknya celaka, sengsara selamanya. Udah begitu-begitu aja. Kalau nurut sama Allah, bahagia, ujung-ujungnya syurga. Kalau nggak nurut sama Allah, sengsara, ujung-ujungnya neraka. Udah sebenarnya rumusnya tuh udah ada jemaah. Kita tuh apalagi di setel hati nurani itu setelannya dari Allah tuh cocoknya sama kebaikan. Jadi udah kita tanya nurani aja udah selesai sebenarnya. Kayaknya nggak pas deh. Ini saya suka nih, insya Allah amal saleh. Saya harus berjuang nih. Begitu aja deh. Bismillah, pelan-pelan kita belajar pagi ini untuk terus menyampaikan kebaikan, saling menasihati, saling memberi peringatan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. La'allakum tuflihun. Nanti kita pasti akan menang, pasti akan beruntung. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin baik jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya, silakan jemaah. Silakan, Mbak, silakan. Siapa? Nama saya Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Trias. Adel. Mbak Adel. Silakan Mbak Adel. Mau nanya untuk yang tadi tentang rasa bersyukur. Maksudnya aku juga sering dengar dari orang tua aku juga sering bilang kalau misalnya kunci kesuksesan itu kan sering-sering terima kasih kepada Allah. Dan aku selalu mencoba untuk melakukannya. Dan dari dulu juga aku tipe orang yang gak pernah banyak minta, gak pernah banyak minta dan selalu bersyukur, selalu mengalah kepada adik-adik gitu. Cuman baru ini banget aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Siap. Dan itu setelah itu aku menjadi kayak sering marah, sering merasa tidak bersyukur, merasa tidak cukup, dan baru sadar pada saat dengar ceramah dari Mas Evan, kayak aku emang tidak apakah kadang mendapatkan apa yang kita inginkan malah jadi bikin banyak hambatan-hambatan untuk kita merasa bersyukur. Kita apakah ini misal kayak bisikan-bisikan dari setan yang kayak karena aku mendapatkan apa yang aku inginkan jadi semakin susah untuk merasa bersyukur, atau karena emang ya aku jadi sering marah padahal banyak hal yang bisa aku syukuri. Kalau lagi ke belakang di tahun ini banyak sekali yang aku dapatkan dan alhamdulillah. Namun tapi aku baru merasa bersyukur banget setelah baru ingat untuk bersyukur lagi karena dengar ceramah yang tadi gitu Mas. Semoga Allah memuliakan Mbak Adel. Semoga Allah memuliakan Mbak Adel, sekeluarga besar, dan seluruh hadirin dimuliakan Allah, mulia dunia akhirat, seluruh kaum muslimin juga demikian. Itu salah satu karunia yang Allah kasih sama seorang hamba. Ketika hamba tersebut satu demi satu harapannya diperkenankan sama Allah. Tapi yang jadi pertanyaan kan kadang justru malah begitu satu demi satu harapannya Allah kabulkan membuat kita lupa syukur. Berarti kendali rasa syukur itu kan benar ada dalam hati kita. Kalau kita udah tahu, kok saya dapat membuat saya lupa bersyukur ya, kok setelah saya dapat membuat saya makin jauh dari Allah ya,
Nah, sebenarnya rasa itu Allah hadirkan supaya hambaku ingat ya, kamu kalau udah dapat nikmat, yuk balik ya, perbanyak syukurnya. Hambaku ingat ya, setelah semua aku berikan yang kamu inginkan, ingat lagi ya, kembalikan semua kepada aku. Tipsnya dua Mbak Adel. Yang pertama, sering-sering mengucap Alhamdulillah, sesepele apapun. Sering-sering Mbak Adel mengucap Alhamdulillah, sesepele apapun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena kata Nabi, Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalau kita mengucap Alhamdulillah itu tamla'ul mizan, timbangan kita langsung penuh kebaikan. Jadi nomor pertama mengucap Alhamdulillah. Nomor yang kedua, kalau kita nanti sampai di puncak titik yang kita inginkan, seperti yang Mbak Adel ceritain tadi, saya udah dapat apa yang saya mau di tahun ini, maka lihat lagi ke belakang. Ya Allah, Allah baik ya, nolong saya, nguatin saya, hebatin saya. Dan ingat ayat yang tadi, fa'idha farokta fansok wa ila rabbika farghab. Ingat ya, muslim gak boleh stuck di titik walaupun itu sudah jadi harapan tertingginya. Mbak Adil punya cita-cita nih, ini ternyata tercapai di tahun 2023 atas pertolongannya Allah. Dalam Al-Quran, fa'idha farokta fansok, gak boleh berhenti. Fa'idha farokta, kalau udah selesai di titik itu, fansok, lanjut. What next? 2024 saya kata tadi titiknya di sini. 2024 saya mau setinggi ini. 2025 saya harus setinggi ini. 2026 terus lebih tinggi. Itu muslim. Muslim itu nggak boleh stuck di tempat. Faida farokta fansok. Karena kalau kamu sudah selesai satu urusan, satu cita-cita, satu harapan, satu rencana terlaksana, fansab, lanjutkan. Itu membuat kita satu, bersemangat dalam mencari itu, tapi yang kedua tetap tidak lupa untuk bersyukur atas segala nikmat. Jadi rasa tadi kan perasaan itu kenapa sih perasaan itu kok datang seolah saya nggak mensyukuri? Justru perasaan itu Allah datangkan ke hatinya Mbak Adel supaya ingat bahwa Adel bersyukur sama Allah, hambaku bersyukur kepadaku. Diingetin caranya, dihadirkan rasa, aduh kayaknya semuanya udah nyampe deh, kurang apa lagi ya. Nah, begitulah, kalau bisa ucap Alhamdulillah, tengok ke belakang, jangan berhenti untuk terus jadi hamba yang lebih baik. Semoga Mbak sekeluarga besar, hadirin semua sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dunia akhirat dimuliakan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Wujud soal akhir, ada pertanyaan lain? Silakan jemaah. Ini Mbak putranya Mas Zaki. Mau nanya Mbak? Mau nanya? Atau ibu mau nanya? Alhamdulillah. Yang dari Wonolelo mau nanya? Biasanya kalau dari Wonolelo pertanyaannya tentang duren. Masya Allah. Nggak ada bapak-bapaknya? Ahlan. Pak Waluyo? Alhamdulillah. Fahri, mau nanya Fahri? Masya Allah, saleh. Baik jemaah, alhamdulillah. Kalau nggak ada, mari kita tutup cek. Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriya wa fi Irak wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.